Halo para pencinta film dan terkhusus buat para pencinta film luar angkasa, film adventure, drama dan science fiction ya. Kali ini saya akan mengulas satu film yang recommended banget buat kalian. Film ini berjudul The Martian. Nah, film ini dirilis pada tahun 2015 yang lalu dan disutradarai oleh seorang sutradara bernama Ridley Scott. Film ini menceritakan Mark Watney yang nanti terdampar karena dianggap sudah mati saat misi di Mars ya. Nah, tidak kalah menarik dan sangat menegangkan misi Ares 3 untuk menyelamatkan Mark di Mars. Bagaimana kisah dan ulasan filmnya? Mari kita lanjut saja kepada filmnya. Film ini dimulai dengan memperlihatkan kepada kita suatu permukaan planet Mars, tepatnya di wilayah Sidalia Planitia. Nah, by the way, tempat ini benar-benar nyata ya di planet Mars. Nah, di daerah ini terdapat markas misi NASA bernama Ares 3, yang dalam hitungan hari mereka sedang memasuki Sol 18. Kita diperlihatkan Dr. Chris Beck dan Johansen memantau dari surface habitat, dan sang komandan misi bernama Lewis dan krunya Alex Vogel dan Mark Watney sedang mengumpulkan sampel di planet Mars di luar SAP. Tak lama kemudian, dari markas Chris Beck melaporkan bahwa ada badai yang mendatangi mereka, dan semua yang berada di markas itu pun mendatangi untuk melihat radar tersebut. Nah, dari laporan satelit mereka mengetahui kekuatan dari badai tersebut sangat kuat sehingga dapat dengan mudah menghancurkan mereka. Dan Dr. Melissa pun memutuskan untuk membatalkan misi tersebut. Tim Ares 3 pun bergegas untuk pergi meninggalkan lokasi tersebut dan kembali ke pesawat Hermes yang mengorbit di atas planet Mars. Mereka pun berjalan di tengah amukan badai untuk menuju ke MAV. Sementara Mark yang berada di barisan paling belakang terhantam oleh antena, sehingga ia menjauhi MAV. Kru Ares 3 pun tidak dapat menyelamatkan Mark. Dan jika mereka harus memaksakan untuk mencari keberadaan Mark, pesawat yang mereka tumpangi juga akan hancur karena badai. Dari markas NASA, Teddy Sanders selaku direktur NASA mengkonfirmasikan bahwa Mark telah tewas dalam kejadian tersebut. Kita pun diperlihatkan badai pasir yang sudah berakhir. Dan tampaklah bahwa Mark ternyata masih hidup dengan perutnya tertusuk oleh besi panel. Ia pun berjuang berusaha menuju ke SAP yang masih utuh. Dan ia pun berjuang sendirian mengobati dan mengeluarkan serpihan besi tersebut dari perutnya dengan peralatan yang ada. Nah, setelah kondisinya membaik, Mark mendokumentasikan dirinya supaya nanti menjadi bukti bahwa ia selamat dari kejadian tersebut. Dan ia pun menjelaskan bahwa markas SAP yang ia tinggal hanya bisa bertahan 30 hari saja. Kita pun berlanjut di Sol 21. Mark mulai menentukan stok makanan yang tersedia di markas tersebut. Dan dia berusaha bagaimana caranya mengirit makanan yang ada. Dan ia pun menemukan kentang di sana. Disitulah ide cemerlang Mark mulai timbul. Ia pun memulai idenya dengan mengambil kotoran dari septic tank. Kemudian memperbaiki panel surya yang rusak dan memodifikasi markas NAV tersebut. Dan ia pun mendesain agar dapat digunakan untuk menanam kentang. Dan ia mengambil dari Mars tanah untuk ia pindahkan ke dalam markas. Berlanjut di Sol 21, dia melaksanakan ide cemerlangnya tersebut dengan menanam kentang di ruangan itu. Dan ia pun menggunakan pupuk yang ia olah dari kotoran mereka di septic tank. Di Sol 36, Mark menghadapi masalah persediaan air. Karena sebelumnya ia menggunakan air minum ya untuk menyiram tanamannya tersebut. Dan jika ia harus menggunakan air minum terus, maka ia akan kehabisan stok. Kemudian ia pun berencana menciptakan air. Caranya menggabungkan oksigen dan hidrogen, lalu dibakar.
Di percobaan pertama, irodiumnya meledak karena kelebihan oksigen, sehingga dia harus mencoba lagi dan mengurangi kadar oksigennya. Ia pun berhasil menciptakan air. Di keesokan harinya, ia melihat tanamannya sudah dibasahi oleh embun air, sehingga di Sol 54, ia melihat kentang yang ia tanam telah tumbuh. Adapun di sisi lain, Direktur NASA memberikan penghargaan kepada Mark yang telah dinyatakan gugur dari misi Ares 3. Di dalam ruangan Space Center NASA, kita diperlihatkan Vincent. Dia adalah direktur misi di Mars. Kemudian meminta izin bagaimana nanti kalau Ares 5 atau Ares 6 akan mengambil jasad Mark yang dianggap sudah meninggal di Mars. Di dalam kendali misi NASA, mereka melihat ada yang aneh di markas Ares 3. Di mana mereka melihat perbedaan di Sol 18 setelah badai dan di Sol 54 yang sekarang. Ada perbedaan yang mencolok, dan petugas pun segera melaporkan kepada Teddy dan Vincent. Tetapi mereka justru memerintahkan untuk rahasiakan hal tersebut dari Ares 3, dan dengan alasan bahwa misi mereka tidak boleh diganggu. Teddy Sanders sebagai direktur NASA kembali mengumumkan bahwa Mark masih hidup di Mars, tetapi masih saja merahasiakan ini dari tim Ares 3. Kita berlanjut di Sol 70 di Mars, di mana Mark sedang berusaha menyelesaikan masalah yang ia harus ke pangkalan misi di Ares 4. Namun jaraknya sangat jauh, dalam perhitungannya ada 3.200 km. Sedangkan kemampuan rovernya hanya mampu menempuh jarak 35 km saja. Masalah berikutnya adalah waktu, karena waktu yang diperlukan adalah 50 hari. Sementara persediaan makanan juga tidak mampu ditampung oleh space rovernya yang dia gunakan. Ia pun melakukan perhitungan waktu secara ilmiah dan mencoba menggabungkan baterai rovernya yang ada. Akhirnya ia pun bisa berhasil. Nah, setelah 48 Sol, Mark berhasil memanen kentangnya. Ia pun berhasil mendapatkan persediaan makanan tambahan. Saat sedang melihat peta planet Mars, Mark ingat ada sebuah kejadian di suatu tempat, dan ia pun segera menggunakan rover untuk pergi ke tempat tersebut. Nah, Vincent menyadari hal tersebut langsung mengunjungi Teddy, dan mereka berdua yakin bahwa Mark mencari sebuah satelit yang telah terkubur sejak tahun 1997. Dan mereka pun menemui tim satelit yang masih tersisa di markas. Dan Mark berhasil menggali dan menemukan satelit tersebut, yaitu satelit komunikasi yang bernama Pathfinder. Ia pun membawanya ke SAP dan mengambil salah satu baterai untuk menyalakan satelit tersebut. Nah, dari bumi, Pathfinder pun diaktifkan untuk menerima komunikasi dari Pathfinder di Mars. Nah, akhirnya Mark pun bisa berhasil mengirim komunikasi dua arah dengan bumi ya. Dan meskipun ini belum efektif, kegembiraan pun terlihat di antara markas NASA dan Mark. Nah, dengan komunikasi yang sudah terhubung, Mark menanyakan kepada direktur misi tentang kru Ares 3. Dan ia pun marah karena Vincent menjawab belum memberitahukan keadaan teman-temannya kepada Mark. Ia pun melampiaskan kemarahannya dengan tulisannya, sehingga membuat Presiden Amerika menelpon direktur NASA. Nah, kita pun diperlihatkan kondisi pesawat Hermes. Ternyata Melissa belum bisa melupakan Mark ya, sementara awak yang lain sibuk dengan pekerjaan masing-masing. Sampai mereka menerima video bahwa ternyata Mark masih hidup. Dan kru tersebut pun sangat terkejut dan mereka bersalah karena telah meninggalkan Mark. Di Sol 134 terjadi malfungsi di markas MFV yang mengakibatkan terjadinya ledakan, dan Mark yang masih ada di dalam pun ikut terbanting sehingga baju astronotnya bocor. Tetapi ia berhasil menambal bajunya yang bocor. Dan ia pun sangat kecewa dan kesal karena kentang yang ia tanam semuanya mati karena kekeringan. Mark pun kembali ke rover dan melampiaskan kekecewaannya, karena ia sebelumnya sudah menceritakan bahwa ia berhasil menanam kentang di Mars. Dan di markas NASA pun terlihat wajah syok dan kecewa karena laporan dari Mark.
Teddy selaku direktur NASA pun langsung mengontak Vincent untuk segera menghubungi Bruce agar mereka mempercepat proses pengiriman suplai makanan kepada Mark. Dan ia mengizinkan juga untuk kru Ares 3 di pesawat Hermes menghubungi Mark. Dan Mark pun menceritakan kepada teman-temannya tentang keadaannya dan apa yang dia kerjakan di planet Mars. Dan adegan pun berlanjut di mana Mark memperbaiki ruangan SIP-nya yang telah hancur tadi. Dan ia pun menggunakan plastik dengan peralatan yang ada untuk menutupi lubang-lubang yang ada. Dan ia berhasil menstabilkan oksigen di ruangan tersebut. Dan pada malam harinya, Mark pun mulai memperhitungkan persediaan makanan agar ia bisa bertahan hidup sampai suplai makanan dari bumi tiba. Kemudian adegan pun berpindah proses pengiriman makanan yang dipercepat oleh Bruce. Dan akhirnya mereka pun selesai dan meluncurkan suplai makanan tersebut kepada Mark. Namun pesawat ataupun roket yang mereka gunakan hancur sehingga misi ini pun gagal. Dan di Mars tampak Mark telah kecewa dan menganggap kematiannya sudah tidak lama lagi. Dan ia pun menitipkan pesan kepada Dr. Melissa kepada orang-orang terdekatnya di bumi. Dan berita tentang Mark pun terdengar sampai ke Cina, sehingga pejabat Lembaga Antariksa Cina atau CNSA bersedia membantu NASA. Dan dengan cara menggunakan roket rahasia, mereka pun menyelamatkan Mark. Dengan rencana tersebut, kemungkinan akan berhasil. Dan sementara adegan berpindah kepada Rick Barnell, dan ia adalah seorang pegawai astrodinamika ya. Dan ia mendapatkan ide yang lebih baik untuk menyelamatkan Mark. Dan ia pun mempresentasikan kepada petinggi NASA dengan santai dan menjadikan para petinggi NASA tersebut sebagai simulator idenya. Right there, great. Okay, let's pretend that this stapler, cool, Teddy, you're Earth. And right now, the Hermes, we start accelerating. While we're doing that, you're Mars. Now we're going too fast at this. Intercept using the MAV. Dan setelah mempertimbangkan segala risikonya, Teddy justru memilih untuk menolak ide tersebut dan lebih bisa menyelamatkan 5 astronotnya yang sudah pasti bisa selamat. Adegan pun berpindah di mana para kru di pesawat Hermes atau kru Ares 3 yang tadi ya menerima email yang berisi kode ASCII. Dan lampiran kode tersebut adalah tentang cara menyelamatkan Mark berdasarkan usulan dari Rich Bonnell tadi. Dan Melissa pun menjelaskan resiko yang akan terjadi apabila mereka melakukan misi tersebut. Tetapi semua kru Ares 3 pun menyatakan bahwa mereka bersedia untuk menyelamatkan Mark. Tetapi resikonya ialah status mereka akan dianggap sebagai pemberontak NASA. Tetapi akhirnya tidak tahu kenapa Teddy pun justru malah setuju dengan misi tersebut, tetapi dengan imbalan petinggi Hermes harus dipecat. Lanjut di Sol 219 kita melihat Mark mulai memperhitungkan soal rencana tersebut. Karena ia juga harus menempuh perjalanan yang panjang dan berhari-hari menuju ke Ares 4 dengan menggunakan MAV roket, dan ia pun harus memodifikasinya supaya ia dengan tepat waktu bersamaan dengan pesawat Hermes yang nanti menolongnya. Film pun berlanjut di 7 bulan kemudian, di mana kita melihat keadaan Mark yang semakin memprihatinkan karena ia harus mengirit makanan. Ia pun memulai perjalanan yang panjang menuju ke Ares 4. Nah, film pun berlanjut di Sol 494. Mark sedang ada dalam perjalanan dan beristirahat sambil menunggu baterai ravernya ia cas. Di sisi lain, pegawai Bruce pun menjelaskan kalau MAV yang digunakan Mark kalau terbang solo nanti terkena gravitasi Mars mempunyai tekanan yang sangat besar, sehingga turbo yang mendorongnya keluar dari Mars harus lebih tinggi, dan ia pun disarankan untuk membongkar MAV-nya sehingga lebih ringan. Lanjut pada keadaan Mark saat ia beristirahat, dan pada akhirnya ia pun sampai ke Ares 4 pada Sol yang ke-538. Dia pun mulai membongkar MAV-nya sesuai dengan instruksi Bruce. Hingga Sol 560 kita diperlihatkan pesawat Hermes berhasil mendekati planet Mars, dan Komandan Lewis membagikan tugas kepada para awak.
Dan ia pun menjelaskan lebih lanjut bagaimana harus berperan untuk menyelamatkan Mark. Nah, di Sol 561 di Mars, misi penyelamatan itu pun mulai dilakukan dan ini dipertontonkan secara live di seluruh dunia. Nah, singkat cerita, Mark pun meluncur menggunakan MFV-nya. Dan kita melihat keadaan Mark juga sudah pingsan. Checking. Masalah lain pun timbul karena jarak MMV Mark dan pesawat Hermes yang terlalu jauh, sehingga Martinez harus terbang mendekati Mark di luar perhitungan yang sebelumnya. Nah, Mark pun sudah tersadar dari pingsannya. Ia pun melobangi baju astronotnya untuk membantu mendorong dia ke pesawat Hermes. Dan Komandan Lewis memerintahkan Alex Vogel untuk meledakkan bagian pesawat untuk menambah akselerasi tambahan. Dan menangkap Mark langsung dan menutup pintunya agar oksigen tidak terkuras habis. Nah, di sini kita melihat Komandan Lewis mengambil alih ke airlock 2 untuk menggantikan Chris Beck menangkap Mark. Mark report. Meters to target. Komandan Lewis berhasil menangkap Mark. Dan misi pun ini dikonfirmasikan sudah berhasil ya. We got him. Grab a hold of him. Nah, film ini pun ditutup dengan Mark yang sudah menjadi pengajar untuk astronot yang baru. Nah, inilah seluruh rangkaian cerita film The Martian. Bagaimana filmnya? Suka dan sangat menarik kan? Dan bikin menegangkan juga. Oke, nantikan film-film berikutnya yang akan saya ulas kembali. Tetap dukung channel ini dengan like, komen, dan subscribe.